Sangat wajar ketika orang yang menjajakan makanan jajanan itu mengambil dari sumber-sumber yang dekat karena murah ya Bu. Betul. Karena mereka juga harus jual murah. Karena ke anak-anak dan lain sebagainya yang daya belinya juga rendah. Apakah Badan POM juga pernah melihat, mengawasi apa yang mereka ambil termasuk dari katakanlah sungai di Jakarta? Nah, terkait dengan air ini menjadi concern juga udah bagi Badan POM. Kita sungai tahu ini. air sungai, air minum dalam kemasan, air isi ulang dan sebagainya. Karena kita tahu air adalah bagian dari kebutuhan pokok manusia. Data kami menunjukkan memang kita perlu perhatian khusus terhadap air. Saya bacakan Bu, hasil dari BPLHD, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta, bahwa 8 sungai di Jakarta tercemar. Apa yang menjadi kepedulian Badan POM terkait hasil data ini? Nah, yang bisa dilakukan oleh Badan POM adalah ketika seseorang, siapapun itu, akan mengolah suatu produk pangan, dia memperhatikan faktor-faktor higiene sanitasi. Misalnya, salah satu bahan bakunya air kan? Air yang dia pakai seharusnya adalah yang berstandar air minum. Ketika air tersebut, katakanlah mengandung mikroba, cemaran yang sangat membahayakan, harusnya dia melakukan sesuatu. Iya, kalau bakteri dan lain sebagainya mati dengan dimasak. Betul. Tapi ini kita bicara logam berat, Ibu. Logam berat. Cemaran logam berat yang ada di sungai di Jakarta. Kalau logam kebetulan saya menemukan bahwa ikan sapu-sapu yang diambil dari hilir Sungai Pesanggerahan dan telah kami cek di laboratorium Universitas Indonesia mengandung 3 logam berat yang berbahaya. Sesungguhnya bukan hal yang sulit karena sudah tahu, sudah ada informasi bahwa sungai di Jakarta tercemar. Apa yang kemudian BPOM lakukan terkait dengan temuan ini? Ya, kembali lagi kebersihan atau higiene sanitasi sungai, ikan sebagai bahan dasar itu ada instansi yang bertanggung jawab. Logikanya pangan segar itu dijaga oleh Kementerian Pertanian, Perikanan misalnya. Jadi harusnya memang kita bekerja sama sebelum dia masuk ke dalam proses pengolahan jadi otak-otak misalnya begitu, ikan ini harusnya dipastikan tidak mengandung logam berat seperti yang tadi. Siapa yang paling tanggung jawab itu? Karena informasi yang saya dapatkan, ikan sapu-sapu ini dagingnya diolah untuk kemudian dijadikan bakso, otak-otak, kemudian somai, sosis yang biasa dimakan oleh anak-anak dan juga orang dewasa. Jadi memang kalau pangan itu kita sebut rantainya panjang ya, Mas ya. Sebelum menjadi pangan olahan, otak-otak, somai dan sebagainya, dia memang melalui rantai yang panjang tadi. Tidak bisa kita hilangkan logam beratnya ketika proses pengolahan akhir. Betul. Badan POM bisa memberikan penjelasan, bisa memberikan pembinaan. Kamu harus pilih bahan baku yang benar dan sebagainya. Tetapi kalau tadi ya, karena rakyat biasa dan memang dia hanya bisa mendapatkan sumber terdekat ke dia, dan dia belum mendapatkan pengetahuan tersebut, maka perlu instansi pembina produk-produk segar tadi melakukan sesuatu. Permasalahannya ini sudah berlangsung bertahun-tahun Bu, bahkan dari tahun 95 dan mengambil ikan sapu-sapu itu bahkan dari tahun 2005. Artinya sudah lebih dari 10 tahun mereka melakukan hal ini. Pernahkah kemudian BPOM, saya tidak pernah melihat di media massa ataupun di informasi yang terkait dengan BPOM bahwa ada warning, ada peringatan terkait daging ikan sapu-sapu apalagi yang tercemar? Iya, betul. Memang kami belum pernah melakukan pengawasan secara khusus untuk ikan sapu-sapu. Mungkin ini menjadi inputan yang baik bagi kami. Setelah 11 tahun Ibu? Ya betul, kita harus berkoordinasi. Apa yang salah dengan BPOM Bu? Kenapa kemudian tidak pernah dilakukan hal ini? Padahal somai, otak-otak, bakso, kerupuk semua beredar di seluruh Jakarta. Dan kita tidak tahu mana yang menggunakan ikan asli dan mana yang menggunakan ikan sapu-sapu yang telah tercemar logam berat, berbahaya. Ya, mungkin kalau kita boleh analisis, memang pengawasannya itu tersebar di berbagai instansi. Dan Badan POM yang melit itu semua, yang memimpin itu semua. Badan POM terkenanya di pangan olahan yang di ujung. Ketika penyediaan bahan baku itu berbagai instansi. Pernahkah ditemukan kemudian mereka menggunakan ikan sapu-sapu dan tercemar logam berat? Untuk yang menghasilkan katakanlah somai atau bakso ya, kembali lagi mungkin kita akan sama-sama diskusikan dengan dinas karena lingkup tadi bakso yang produksi industri rumah tangga kita sebut itu memang ditangani oleh dinas setempat. Dan Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak mengetahui hal itu? Mungkin
Kalau kita bilang tidak mengetahui, kita tahu dari media ya, barangkali. Dari saya? Ya, dari Setelah 11 tahun kemudian mereka mencari ikan itu. kita tahu mungkin ada studi-studi yang terkait dengan hal tersebut dan kita berharap memang instansi yang menangani, yang menjadi pembinanya itu bisa melakukan penanganan tuntas. Apa yang akan dilakukan segera Bu terkait dengan temuan ini? Oke, kita punya catatan ya dengan sampling yang kita lakukan untuk pangan jajanan pada waktu takjil gitu ya. Itu sudah banyak. Kita sudah berdiskusi dengan Pemda setempat untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang seperti itu. Kalau penggunaan bahan berbahaya, oke, tampaknya sudah semakin baik ya. Data di Jakarta ini menunjukkan penggunaan bahan berbahaya itu sudah turun drastis. Nah, mungkin yang satu lagi adalah kembali lebih ke hulu lagi ya, misalnya penggunaan ikan Yang berasal dari sungai-sungai yang tercemar di Jakarta. tersebut. Mungkin dari pantai-pantai juga ya di sekitar Jakarta Utara. Dan itu akan dilakukan oleh Badan POM segera. Ya, saya Karena peraturan presiden sudah keluar, Badan POM lebih berkuasa sekarang. Badan POM lebih bergigi sekarang. Betul. Dan seharusnya masyarakat wajar ketika masyarakat kemudian menggantungkan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. betul. Kami tunggu karena Badan POM sudah selayaknya antisipatif dan juga responsif Terima terhadap kasih. apapun yang terjadi terkait dengan obat dan juga makanan. Terima kasih Ibu Sama-sama. Teti Sihombing, Direktur Inspeksi dan Sertifikasi yang melakukan pengawasan makanan di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Telah memberikan informasi pada program IMA. Terima kasih. Bu. kasih. Salah satu kodrat manusia adalah bekerja, karena semua makhluk sejatinya berkarya. Namun ada segelintir yang memaksa, bertahan hidup dengan cara seadanya dan membahayakan sesama. Potret mereka yang tak diperhatikan dan membawa ancaman bagi banyak orang di hari kemudian. Saudara saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa.